Baik, selanjutnya saya akan mencoba mengimplementasikan kelas stack yang tadi sudah kita buat, ya, yang ini. Saya akan coba bukan implementasikan, saya akan coba buatkan objeknya di sebuah kelas yang lain. Di sini saya siapkan sebuah kelas namanya useStack dan di dalamnya ada sebuah method main, ya. Nah, di sini saya akan mencoba membuat atau menginstansiasi sebuah objek dari kelas stackArray yang tadi sudah kita buat. Nah, caranya gimana? Masih ingat? Ya, buat dengan menggunakan nama kelasnya stackArray, namanya st misalkan, dan new stackArray. Nah, kalau kita kembali ke kelas stackArray, di sini kan kita menggunakan generic, ya. Jadi kita ingin menggunakan generic. Nah, di sini kita akan lihat kegunaannya. Jadi di sini saya bisa mengcasting atau mengubah yang tadi ada di kelas stackArray menjadi tipe data atau tipe kelas yang saya inginkan. Contohnya, saya membuat stack yang yang bisa menyimpan elemen-elemen yang tipenya string. Maka saya tinggal casting dengan cara seperti ini, tipenya string misalkan. Di sini juga akan saya tambahkan lagi string. Nah, kalau seandainya saya ingin membuat sebuah stack yang bisa menyimpan elemen yang tipenya misalkan integer atau double, saya tinggal buatkan lagi sebuah kelas stack, misalkan stack double sini, ya. Nah, saya casting seluruh elemen generic yang tadi saya tulis di kelas stackArray. Nah, sekarang saya casting menjadi double. Ya, casting itu artinya saya mengubah tipenya. Ini juga sama, double. Artinya dengan kelas yang sama, kita bisa menggunakan tipe data yang berbeda-beda sebagai tipe data elemennya. Nah, ini sangat-sangat memudahkan kita dalam menggunakan stack tersebut, ya. Nah, kalau seandainya saya ingin menambahkan elemen ke stack yang string tadi, maka saya tinggal panggil saja metode push-nya. st.push, misalkan kita kirimkan hello. Oops. Nah, otomatis st.push berarti dia akan memanggil objek yang ini, ya. Karena ini tipenya string, maka dia akan hanya menerima elemen yang tipenya string. Bagaimana kalau seandainya kita ubah jadi bilangan seperti ini? Nah, tentu akan error, ya. Nah, begitu halnya dengan stack yang di bawah ini, ya, stack double. Jadi kalau saya mau nambahkan sebuah elemen ke stack double, maka saya akan panggil lewat fungsi sama, push, dan saya akan kirimkan sebuah parameter 4.5 misalkan, ya. Nah, seperti itu. Ini saya ganti kembali dengan bukan string tapi hello. Oke. Jadi dari sini saya ingin mengulang kembali kegunaan generic yang tadi ada di sini, ya. Ini adalah tipe generic. Artinya ini adalah tipe yang nantinya akan diganti sesuai dengan definisi yang dituliskan ketika kita menginstansiasi si kelas stackArray ini. Contohnya, kalau saya tentukan tipenya adalah string, maka ya, seolah-olah di kelas stackArray ini seluruh nya itu di-replace menjadi string. Jadi ini menjadi string, jadi string, jadi string, gitu, ya. Jadi string. Kalau double, maka ini jadi double, jadi double, jadi double. Jadi itu kegunaan dari generic. Nah, sekarang kalau saya ingin menambahkan elemen lain di stack yang double, tinggal panggil saja push, misalkan 5. Nah, seperti itu. Nah, sekarang 5-nya harus seperti ini karena double. Nah, kalau saya misalkan mau mencetak ukuran dari stacknya, saya akan panggil metode size, ya. Jadi misalkan saya mau cetak system.out.println Nah, apa yang harus saya cetak?
Jadi panggil dulu nama stake-nya, stake double dot size. Ya, maka dia akan memanggil fungsi size, dan size sendiri akan mengembalikan nilai dari variabel 6L, yaitu variabel yang akan mengcounting jumlah elemen yang disimpan di sebuah stack. Jadi harusnya ketika ini saya jalankan, dia akan mengembalikan nilai 2, ya. Saya coba jalankan. Oke, dia akan mengembalikan nilai 2, ya. Nah, kamu bisa mencoba-coba dengan memanggil fungsi-fungsi yang lainnya, ya. Seperti itu.